Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Maret 2023 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, dari Gereja Katedral Santo Yosef, Keuskupan Agung Pontianak, saya Herna menyapa kita sekalian. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat, penuh kasih, damai, sukacita, dan sejahtera. Mari bersama pada hari ini tanggal 23 Maret 2023 kita merenungkan Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Dimuliakanlah Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini diceritakan setelah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Betesda pada hari Sabat, para pemuka agama Yahudi geger. Mereka mempertanyakan tindakannya. Atas kuasa apa Yesus melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum Tuhan pada waktu itu? Menanggapi hal itu, Yesus mempertegas relasi antara Bapa dan dirinya adalah satu, tidak terpisahkan. Yesus berasal dari Allah Bapa dan tentu saja ia mendapat kuasa dari Allah Bapa sendiri. Yesus membuktikan siapa dirinya bukan dengan kata-kata dalam pengajarannya, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kasih, mukjizat yang dapat dilihat, dirasakan, dan dialami oleh banyak orang.
Namun orang-orang Yahudi itu bertegar hati, penuh dengan rasa benci. Mereka tidak mau percaya kepada Yohanes Pembaptis juga, yang dikenal sebagai nabi pada saat itu, yang mengakui Yesus berasal dari Allah. Yang ditandai pada saat Yesus dibaptis, kita tahu bersama, keluar suara dari dalam awan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan Roh Allah turun dalam rupa burung merpati di atas Yesus. Alkitab juga mencatat di mana relasi antara Yesus dan Musa tidak terputuskan. Musa datang untuk mengenalkan hukum Taurat, sementara Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Yesus datang membawa pengharapan yang baru, Taurat kasih yang baru, yakni dirinya sendiri. Tuhan tahu kerinduan hati umatnya. Dia tidak tega membiarkan anaknya berjalan di dalam kegelapan menuju binasa. Sehingga Tuhan mengirimkan begitu banyak pelita. Musa dan nabi lainnya adalah pelita yang dikirim Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Sementara Yohanes Pembaptis disebut-sebut sebagai pelita yang menyala terang dan bercahaya, yang mempersiapkan orang Yahudi untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus sebagai utusan Allah. Namun sayangnya kedua cahaya ini ditolak. Sabda Injil pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengirimkan begitu banyak pelita di dalam kehidupan kita. Misalnya suara hati yang menjadi guidance atau penuntun kita berjalan dalam terang kebenaran. Tentu saja hal ini harus diasah dengan kecintaan akan firman Tuhan dan hidup doa yang konsisten. Anugerah pelita ini juga datang dalam bentuk keluarga, sahabat, kerabat, komunitas, pimpinan, pembimbing rohani, atau siapa saja yang kita temui yang memberikan saran, pandangan, atau bahkan teguran kepada kita. Terutama pada saat kita menjadi umat Israel masa kini dalam tanda kutip yang berjalan jauh menyimpang dari jalan kebenaran. Anugerah pelita ini memampukan kita semua untuk bertobat dengan segenap hati, terutama pada masa Prapaskah ini. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, lebih baik menyalakan lilin di dalam kegelapan daripada mengutuki kegelapan. Kehadiran nyala lilin kecil tersebut sungguh berarti di dalam kegelapan. Nah, kita juga diingatkan bagaimana menjadi pelita bagi sesama kita, ketimbang hanya mengeluh atau menggerutu terhadap situasi yang terjadi. Perbuatlah sebagaimana Allah tidak menahan kasih-Nya untuk kita. Dimanapun kita berada, pastikan niat kita berbuat baik sekecil apapun tapi nyata. Misalnya saat kita di dalam lift ada orang yang mau masuk, kita dapat menahan pintu untuk mereka. Atau saat kita sedang mengantri duduk di bank, kita melihat ada orang lain yang lebih memerlukan, kita dapat menawarkan tempat duduk kita dan sebagainya. Yang pasti bukan omong doang, NATO, no action, talk only. Tong kosong nyaring bunyinya. Bukankah kita salut kepada orang-orang yang sedikit berkata-kata tapi berbuat kasih secara luar biasa? Ingat, berbuat baik harus tulus. Jangan mengharapkan pujian, apalagi balas budi setelahnya. Kalaupun kita belum mempunyai materi yang cukup untuk dibagikan, kita masih bisa memberikan waktu, pikiran, tenaga, dan berdoa. Jangan lewatkan satu kesempatan kecil pun bagi kita untuk melakukan kebaikan. Meskipun bisa jadi butuh pengorbanan dari pihak kita. Atau bahkan kita cukup memberikan wajah yang tersenyum, telinga yang mau mendengar, kata-kata yang membangun, hangat, ramah, dan tangan kita yang mau merangkul. Santo Hieronymus Eusebius berpesan, jangan biarkan kebaikanmu berhenti sampai suatu hal menjadi lebih baik dan yang lebih baik menjadi paling baik. Sebagaimana prinsip Yesus yang mengatakan,
Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun akan dilakukan Yesus asal kehendak Bapanya terlaksana, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Sebagai anak-anak kekasih Tuhan, kita pun dapat meniru teladan kasih Yesus. Sejenak mari kita refleksikan. Sudahkah saya menjadi pelita, menebarkan kasih dan kebaikan bagi sesama saya yang memerlukan dengan tindakan dan aksi yang nyata, bukan sekedar kata-kata, sehingga mampu membuat orang lain merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Maret 2023. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.